Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amati gambar berikut ini. Kalian pasti tahu itu gambar apa? Ya, itu gambar cerita atau dongeng. Nah, sekarang kita bahas ya, apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh hayalan, fiksi, dan tidak benar-benar terjadi, namun berkembang luas di masyarakat. Dongeng dapat dijadikan media sebagai penyampaian ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Dongeng dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu mitos, saga, fabel, legenda, cerita lucu, dan cerita perumpamaan. Mitos adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magis seperti cerita tentang dewa-dewa atau peri. Sedangkan saga adalah dongeng kepahlawanan, keberanian, atau sihir seperti sihir dongeng calon arang. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau berperilaku seperti manusia. Contohnya cerita si kancil. Legenda adalah bentuk dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa asal-usul suatu benda atau tempat, misalnya dongeng Malin Kundang. Selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang baik, komedi, atau membangkitkan tawa. Contohnya cerita Pak Belalang. Yang keenam, cerita perumpamaan adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan seperti saran. Dalam setiap karya sastra, ada unsur yang membangun karya dari dalam, yang disebut unsur intristik. Berikut unsur intristik dalam dongeng. Tema, latar atau pengaturan pada dongeng. Tokoh, alur, sudut pandang, dan amanat atau pesan moral. Nah, itulah beberapa unsur intristik dalam dongeng. Setelah kalian menyimak penjelasan tentang dongeng, sekarang kalian bisa membaca dongeng tentang ikan dan nelayan. Apakah kamu suka makan ikan? Ikan mengandung banyak protein dan mineral yang baik untuk pertumbuhan. Ingat ikan, pasti ingat nelayan. Kamu sudah banyak mendapatkan informasi tentang pekerjaan sebagai nelayan, seperti setiap orang yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Seorang nelayan memiliki tanggung jawab yang sama, namun yang membedakannya adalah orang tua dengan penghasilan tetap. Setiap bulannya akan mendapat gaji, sedangkan seorang nelayan pendapatannya pasang surut, tergantung dari kondisi alam. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, kalian bisa baca
pada buku kalian masing-masing di halaman 92. Dan kalian bisa mengerjakan tugasnya di halaman 94. Selamat mengerjakan ya. Kalian tahu kan, ini gambar apa? Iya, gotong royong. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan atau kegiatan bersama menurut batas kemampuan masing-masing, secara sukarela dan tanpa pamrih, yang bertujuan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. Budaya gotong royong adalah budaya asli bangsa Indonesia. Buktinya bahwa budaya ini terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun nama dan bentuknya berbeda-beda, karenanya gotong royong pasti juga terkandung dalam dasar negara Pancasila. Nilai-nilainya digali dari budaya bangsa. Sila, berapakah terkandung nilai gotong royong? Iya, benar. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan secara gotong royong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Kalian bisa mengerjakan tugasnya halaman 101. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.